Sekolah mengajarkanku arti hidup. Sekolah menjadi saksi perjuangan keluargaku. Dan saya harapkan anak-anak yang ada di Indonesia ini menjadi anak-anak yang berhasil ya, terutama dalam pendidikan. Supaya kalau kita berhasil, kita mempunyai pendidikan, insya Allah masa depannya akan maju sukses. Sekolah adalah seberkas cahaya untuk kemilau bangsa. Sudah hampir 6 tahun aku mengajar di SDN 2 Pasir Haur, Lebak, Banten. Jadi untuk kalian dari rumah berangkat ke sekolah terlebih dahulu cium tangan kepada orang tua kalian. Selama itu pula aku memegang erat prinsip mengajar sambil belajar. Aku mendapat amanat untuk mengajar kelas 1, kelas yang aktif dan haus ilmu. Berhubung tidak ada PAUD atau TK di kampung ini, kelas 1 adalah pintu pertama mereka mengenal pendidikan formal. Kita akan belajar di luar. Kelas 1 keluar. Nanti keluarnya satu per satu orang satu orang. Kalian narik. Bu, baris di lapangan. Oke, seragam kamu kali. Mengajak anak-anak kelas 1 untuk disiplin memang butuh kesabaran. 8. Ganti. Ayo nak. Termasuk setiap Sabtu saat kegiatan olahraga dan bersih-bersih sekolah. Sepak. Langsung. Nah, sepak Adina tunda beri, Adina tunda. Kak tetekin bayinya. Siap, lari. Ayo, Neng, maju ke timur. Siap. Hari ini, aku mengajak anak-anak kerja bakti mengangkut batu dari kali. Nasruddin, Adina diakep, Adina. Oke, baik. Kapal kerenangan. Oh, biar anak-anak itu tahu setidaknya kerja bakti itu seperti ini. Jadi kalau kita di sekolah gerakan seperti ini, anak-anak kayaknya sudah terbiasa dan anak-anak juga pun senang. Apalagi kalau semuanya itu kita gerakan dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dari batu-batu kali, aku ingin budaya gotong royong melekat pada anak-anak kampung Sitoko. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Sekecil apapun batu yang diangkut anak-anak akan sangat berarti bagi pembangunan sekolah.
nanti hasilnya itu buat seperti ini Pak, kayak bikin tangga. Kan kalau memang udah ada alat yang terkumpul semacam batu setidaknya sedikitnya gitu ya, pasir kan untuk pembelian ke pasarnya tidak banyak gitu. Perbaikan infrastruktur sekolah ini adalah hasil kontribusi kepala sekolah, warga, serta anak-anak. Aku sadar bahwa sekolah ini masih jauh dari sempurna. Berada di kampung paling ujung membuat SDN 2 Pasir Haur minim fasilitas. Itulah sebabnya sekolah kami mendapat guru bantu dari Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar. Pak Idan, gimana itu kemarin si toko beramal gelasnya yang udah saya bikin itu? Oh iya, ini Bu. Coba lihat. Ya, Pak. Nih. Kemarin kan udah saya pasangin Iya. ininya nih. Kita, tapi kan cuma sebagian. Ah. Nah, semalam saya pasangin lagi nih semuanya Oh udah. pakai pita yang dikasih ibu. Oke. Ya. Berarti Dan- kapan dibagi? Nanti? Insya Allah. Disebarin? Nanti saya pasang di tiap rumah warga. Oke, oke, oke. Dan ini Bu, peralatannya harus pakai ini Bu. Sama Palu, siapa Pak Idan mau palu. bagi? Sama Badri, temen. Ini pakunya udah saya siapkan. Sip. Nanti dipasangnya bawa peralatannya. Berarti sama Badri aja nih, saya nggak ikut. Iya, nggak usah ikut Bu, kan ibu banyak kegiatan. Oke, oke. Nanti saya ambil satu orang pemuda aja. Saya pulang dulu ya Pak Idan, kalau gitu. Siap, Sampai ketemu besok. hati-hati Bu. Hah? Hati-hati. Sitoko adalah kampung terakhir di Desa Pasir Haur, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Banten. Kota kecamatan terdekat menuju kampung Sitoko adalah Gajruk. Dari Jakarta menuju Gajruk butuh waktu 4 jam dengan kendaraan darat. Sementara dari Gajruk menuju Sitoko diperlukan waktu sekitar 1 jam, tergantung kondisi jalan dan cuaca. Meskipun Lebak dekat dengan Jakarta, akses menuju kampung kami sangat kontras dibandingkan dengan kemajuan ibu kota. Di pinggir jalan inilah ceritaku bermula. Dari seorang santri penjual bensin, aku menjadi guru sukarela. Saat itu, SDN 2 Pasir Haur masih menjadi kelas jauh dan belum berdiri sendiri. Gelis. 7. Yep, makasih ya. Turun. Ya, sama. Bapak anak kemana Bapak anak tak? Pasar. Bapak, katanya ini pernah jualan bensin juga, Pak. Iya, waktu di pondok. Jadi di pondok saya dikasih sampingan oleh guru saya buat jualan bensin. Nanti keuntungannya buat saya sendiri katanya, buat beli kitab. Berdagang bensin mempertemukanku dengan Pak Edi, Kepala Sekolah SDN 1 Pasir Haur. Setiap pagi itu kan saya nungguin bensin di dekat jalan. Terus tiap pagi itu Pak Edi setiap mau ke sekolah suka ngisi bensinnya ke saya. Boleh bilang langganan lah. Jadi sudah berjalan kurang lebih 2 minggu, Pak Edi bilang ke saya, mau nggak Iden ngajar ke Sitoko, bantu adik saya yang ngajar di Sitoko. Oh mau Pak, mau Pak. Kalau memang saya jadi guru, kan lebih ini Pak, lebih mulia. Sejak menjadi guru, jalan ini hampir kulalui setiap hari. Beli jajan anak sekolah,
buat dijual. Sepulang sekolah, aku menyempatkan turun ke Gajruk untuk belanja jajanan anak. Kebanyakan memang setiap hari hampir mau belanja saya. Mungkin modal yang kurang, paling dari satu hari itu, contoh hari Senin kita jualan. Habis jualan hasilnya itu dapat 100 atau dapat 100 lebih gitu. Habis ngajar, pada duhur baru turun. Belanjakan lagi buat jualan hari Selasanya. Medan ini sudah menjadi sahabatku dan menjadi saksi perjuanganku di kampung Sitoko. Assalamualaikum, Jul. Bapak Ijul ya, karek dongkap di pasar. Di kampung ini juga, aku bertemu dengan jodohku. Assalamualaikum Jul. Ya, Bapak ya, di pasar ya. Pasar ya. Menumpang di tanah milik sekolah, kepala sekolah mengizinkan kami tinggal di rumah berukuran 3 kali 3 meter ini. Rumah ini adalah markasku sebagai penjaga sekolah sekaligus tempat kami membangun keluarga. Alhamdulillahirobbilalamin. Mandi ya? Mandi. Ada 6. Ada 6. Hiji deui, hiji deui. Namanya juga kelas 1, semua ingin berbicara. Keaktifan mereka diekspresikan dengan berbagai cara. Dari merekalah aku belajar sabar dan telaten. Assalamualaikum Ibu. Selain belajar dari anak-anak, aku juga terus mengembangkan potensi sebagai guru. Aku sering mengadopsi semangat para pengajar muda yang bertugas di kampung Sitoko. Saat ini sudah memasuki tahun ketiga Indonesia mengajar di kampung Sitoko. Para komite dengan masyarakat. Dari 3 orang pengajar muda, aku belajar ilmu yang berbeda. Wakil Bupati. Kebetulan tahun-tahun pertama dan kedua boleh dikatakan cowok, dan di SD ini juga tidak ada guru perempuan. Pas kebetulan untuk IM ketiga katanya perempuan, kami sangat senang sekali Pak. Ke anak juga mudah-mudahan ada sesuatu yang baru gitu ya, sesuatu yang baru. Karena di sini itu anak-anak kayaknya belum seperti ini, belum mempunyai kasih sayang dari seorang ibu kalau di sekolah.
Dalam proses pembelajaran, selalu ketemukan ide kreatif dari pengajar muda. Salah satunya, menciptakan suasana kelas yang ceria. Pagi ini, Bu Rara membuat matematika jadi permainan detektif. Pertanyaan kedua, 9 pangkat 2. Ada waktu habis, silakan. Betul, 5 pangkat 2, 5 kali 5 sama dengan 25. Betul, berarti dapat nilai 20. Iya, 8 pangkat 2, 64. Betul, 20. Betul. Untuk kelompok biru, 5 pangkat 2, ini nggak ada nilainya. Nah, kelompok yang dapat nilai paling tinggi boleh berangkat 1 menit lebih awal. Bentar, belum? Begitu antusiasnya anak-anak sudah tidak sabar mencari permasalahan yang tersebar di sudut-sudut kelas. Para detektif cilik pun siap beraksi. Ada 6. Ada 6. Menempel-nempelkan ini kan metode detektif. Jadi memancing rasa ingin tahu mereka dan mereka nggak bakal bosan duduk aja di bangku. Jadi melibatkan fisik mereka juga, mereka jalan-jalan, itu kan mereka seneng. Walaupun soalnya juga matematika ya, matematika kan salah satu pelajaran yang dianggap sulit. Kalau kita ngajarnya membosankan, pasti anak-anak malas juga kan. Dengan menyalurkan rasa ingin tahu serta jiwa petualangan anak-anak, metode detektif juga memompa semangat mereka untuk percaya diri pada kemampuannya. Mereka biasanya itu karakternya di sini pemberani, kalau dibawa keluar itu agak pemalu. Jadi yang perlu ditingkatkan rasa percaya dirinya aja sebenarnya. Selain mengisi kekosongan sosok seorang ibu di sekolah, Bu Rara juga menjadi penyemangat anak-anak SDN 2 Pasir Haur. Senang juga, semuanya senang. Karena diajar sama Bu Rara baik. Sebelum kita istirahat, masih ingat bimbang? Saat menutup pelajaran pun, Bu Rara mengajak anak-anak bermain mengasah konsentrasi. Harapannya, anak-anak bisa menganggap bahwa belajar itu menyenangkan. SDN 2 Pasir Haur punya 6 guru, termasuk pengajar muda. Di antara guru dan kepala sekolah, Bu Rara adalah satu-satunya wanita di SD kami. Ibu Rara itu walaupun cewek gitu ya, walaupun dia perempuan, itu dengan kami, dengan laki-laki itu tidak ada dia istilahnya saya perempuan, enggak. Jadi dalam segala bentuk kegiatan itu ikut bersama-sama dan ikut tanggung jawab. Enggak, alhamdulillah. Kalau penilaian saya itu Ibu Rara itu sangat baik lah. Hari besar Islam itu harus. Selain Bu Rara sebagai guru bantu, aku dan 4 rekan guru lain adalah guru sukuan atau honorer. Jadi sekarang oleh guru kelas. Hanya kepala sekolah dan 1 rekan guru senior saja yang berstatus pegawai negeri sipil. Kepala sekolah biasa berdiskusi bersama rekan guru tentang perkembangan sekolah. Hari ini kami membahas kegiatan terdekat yaitu Maulid Nabi. Satukan perempuan dengan laki-lakinya untuk perlombaan busana muslim. Jadi berdua gitu gandeng. Enggak. Nanti tampilnya putra-putra, jadi jangan disamakan begitu. Berarti kalau disamakan begitu. Pak Odi yang pasti orangnya baik ya. Dan juga alhamdulillah untuk sekolah, untuk kepala sekolah yang sekarang itu
sangat membuat kami senang juga ya. Karena yang pertama Pak Odi itu orang yang sangat terbuka. Jadi membangun ke pendidikan atau fasilitas yang lainnya. Perkembangan sudah terlihat pesat meskipun kepala sekolah baru bertugas kurang dari 3 bulan. Pak Odi mampu mempertemukan guru, komite, dan masyarakat Kampung Sitoko untuk sama-sama bergerak memajukan pendidikan. Maunya bagaimana katanya? Kata tokoh, saya maunya kalau saya ingin betah di sini, minta ini dipugar ke sana, dikasih halaman sedikit lah, 2 meter saya mintanya. Terus mau kapan? Itu terserah, kapanpun. Yang penting ada keinginan masyarakat ingin membantu sekolah, saya kira begitu. Saya bingung di jalan, apa ini yang gotong royongnya gimana? Begitu datang ke sini saya shock, lihat yang gotong royong muda, mudi, ibu-ibu penuh di sini. Waduh saya kaget, waduh gimana ini? Gitu bagaimana? Dukungan masyarakat Sitoko terhadap sekolah memang luar biasa. Dalam 2 hari saja, kerja bakti membuat halaman sekolah sudah rampung dikerjakan. Saat mengakhiri diskusi, kami sering mengadakan santap siang bersama dengan ngaliwet. Namanya ngeliwet. Ngeliwet itu kalau pakai judul. Ngeliwet itu kalau orangnya banyak, makannya juga nikmat sekali. Yang kedua ada sepi. Sepi ini memang enak sekali bagi yang mungkin hobi. Tapi bagi saya pribadi, sepi itu sangat enak sekali. Karena apa? Karena baunya minta ampun, Pak. Rehe. Sepi itu rehe. Jadi jangan sampai ada jenjang pemisah antara kepala sekolah dengan guru itu, guru takut kepada kepala sekolah gitu. Jadi sengaja supaya ada kekeluargaan yang lebih erat, itu makan pun begitu pakai daun, Pak. Supaya lebih erat gitu tujuannya gitu. Kerendahan hati Pak Odi membuat kami seperti keluarga sendiri. Kami saling terbuka tanpa ada rasa segan antara atasan dan bawahan. Bapak kesini nengok yang bikin tangga, kami selalu ngeliwet. Dan siaplah mulai Dari Bu Rara dan Pak Odi, aku belajar kreativitas dan kerendahan hati. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Semangatku menjadi guru pun semakin membumbung tinggi. Ya, ini adalah perjuangan demi masa depan anak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kampung Sitoko terkenal dengan aktivitas keagamaannya. Segala kegiatan yang berhubungan dengan agama akan didukung oleh warga. Salah satunya dengan berdirinya Madrasah Diniyah Nurul Barokah. Sudah ditulis, sudah? Sudah ditulis? Nah, kurang baca. Madrasah ini dibangun atas kerjasama warga agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan agama dengan layak. Hari ini belajar Iqra. Ikan awal. Maka dibacana salat. Saya melihat anak-anak di sini punya kemauan, Pak ya. Dengan kemauan itu saya juga gimana caranya supaya anak ini serasi dengan kemauan anak-anak tersebut.
Saat ini, Madrasah Diniyah belum dinaungi yayasan untuk membiayai operasional guru dan sekolah. Oleh karena itu, aku dan Bu Rara mengisi kekosongan tenaga pengajar tersebut dengan sukarela. Rapat berasal dari kata apa? Arti yang pertama apa, Yunus? Arti yang pertama? Oke, bertambahnya jumlah yang sesuatu. Jadi, bisa disimpulkan kalau zakat itu artinya coba bisa tahu artinya? Walaupun kita tidak ada gaji, tapi kalau kita ikhlas, insya Allah lah tidak ketemu di dunia, mudah-mudahan di akhirat itu bisa ketemu sama kita, ada balasannya ya. Lamun kelas 1 ketos dibagikan tasbirana, diimangke minta dipadangan karena Aku merasa ilmu agamaku belum cukup untuk menjadi pengajar di sini. Tapi insya Allah, dengan modal ikhlas dan semangat, aku bisa terus mengembangkan ilmuku. Saya datang ke sini, anak-anak sudah nunggu ya seperti ini. Karena semangatnya mereka, saya juga ikut semangat gitu Pak. Di saat musim panen tiba, pemilik sawah akan mengundang warga dan pemuda untuk bergotong royong mengangkut hasil panen. kamu nek nyangkul. Hal ini sudah menjadi tradisi yang kami sebut ngunyal. Oh, lumayan. Ayo. Ayo. Kadari ayo ngunyal lah. Ngunyal. Pakai garu eta mah. Pagi ini aku diajak Pak Umang untuk ngunyal padi miliknya. Berat Pak, Alhamdulillah Pak. Lumayan. demi Ijul Pak. Ya, ini adalah perjuangan demi masa depan anak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mau apa orang Dan? Kami bisa ngunyal sampai 3 kali bolak-balik, tergantung banyaknya hasil panen. Ya. Dari padi yang sudah kami bawa, kami akan mendapat imbalan sebagai ungkapan terima kasih dari pemilik padi. Tepat hasil daripada ngunyal. Tu kuma watirna abdi gitu. Eta nama. Badi eta nama gitu. Kuma watirna abdi gitu ngasih ka apa-apa Pak gitu. Mun 20 gitu. Itu biasa gitu. Mun cik abdi watirna abdi saya ikat gitu. Jadi misalnya jadi gitu minta ikhlas ridona gitu. Kanu ikutkeun urang gitu. Lumayan, aku bisa menambah pasokan kebutuhan pangan keluarga dari hasil ngunyal ini. Boleh
boleh dikatakan ini sampingan daripada saya mengajar di sekolah SD maupun dini ya. Salah satunya dengan ini, tiap satu musim itu suka ada ngunyal, saya ikut. Nanti kalau memang kita udah dapat berapa, nanti sama orang yang punya padinya kita dikasih. Mungkin tahu ya. Selain ajang berbagi, ngunyal adalah bentuk keikhlasan hati, tenaga, dan materi yang bisa mempererat tali silaturahmi. Capek sekali, Pak. Lelah diriku mau apa? Sore ini aku berkeliling ke rumah warga untuk sosialisasi dan memasang gelas Sitoko Beramal. Sitoko Beramal adalah ide dari Bu Rara, membantu pembangunan masjid serta merintis yayasan untuk madrasah diniyah. Apple, ikum. Mak. Iya, pada masang wadah. Karena mau kubeas. Beas. Kubeas. Jadi mungkin iya wadah dipasang di dia, mungkin kuma di esian. Beas. Kubeas. Sakdeki ya wadahna. Jadi di pupunang kayak kubudak sekolah seminggu sekali. Ya, Mak. Di pupunang kubudak sekolah seminggu sekali. Aku langsung setuju saat muncul ide ini. Sitoko Beramal bisa menjadi wadah bagi warga untuk berkontribusi semampunya bagi kemajuan kampung. Engke ngisi anak setiap arek ngisikan kacai, sacauk. Dilanjut, Mak. Ayo. Kak Jani. Selamat. Sekolah. Dari sekolah. Karena memang saya orangnya baik, ganteng, ya. Sampai istri, sampai wanita cantik ini mau dengan saya. Ibu Rara berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur. Setelah lulus kuliah pendidikan bahasa Inggris di Universitas Negeri Surabaya. Ia melepas pekerjaannya untuk menjadi pengajar muda selama 1 tahun di kampung ini. Di hari libur, anak-anak sering mengajak Bu Rara jalan-jalan sambil ngaliwet. Anak-anak ingin mengenalkan tradisi Sitoko kepada Bu Rara. Mengingat masa tugas Bu Rara hanya tinggal 5 bulan lagi. Banyak sih pelajaran yang didapat. Ini kan kebersamaan, terus saling membantu. Dan saya belajarnya malah dari anak-anak. Belajar untuk nyalain api itu aja lah. Itu kan kalau di kota tinggal nyalain kompor, gampang langsung. Nah, kalau di sini mah kayak gitu. Di anak-anak yang ngajarin saya malah nyuci beras, bagaimana masak, airnya segimana. Itu mereka semua yang ngajarin. Sebagai keluarga, kami ingin Ibu Rara tetap menganggap kampung Sitoko sebagai kampung keduanya.
Masakan Dedi. Masaknya bersama-sama juga. Kebersamaan ini, kebersamaannya. Kalau balik di kota kan mungkin bakal kaget ya dengan kota dan semua individualismenya. Sementara di sini jalan aja bakal ada yang nyapa. Mampir ke rumah orang pasti ada yang nyapa. Meskipun sudah kembali ke Sidoarjo, semoga kampung Sitoko tetap berkesan bagi dirinya. Minggu ini, giliran siswa putri kelas 6 yang bertugas mengumpulkan hasil Sitoko beramal dari rumah warga. Mereka dibagi beberapa kelompok dan bertanggung jawab terhadap area tertentu. Mereka mencatat rumah-rumah yang telah didatangi. Setelah terkumpul, aku dan Bu Rara menghadap Pak Aceh selaku tokoh agama dan kepala masjid di kampung Sitoko untuk melaporkan perolehan Sitoko beramal minggu ini. Beas, kamari teh mah perelek. Iya, rek di. Berapa? 47.900. Saya nggak pernah, Pak. Coba. Malu-maluin, Bu. Jangan gitu, Bu. Gini, Kalau begitu gini. cukup sekali aja. Terus? Gini. Kalau dua kali gitu, gini. Itu nantinya lebih itu, lebih. Kalau ini sekali aja tuh. Langsung sekali terus gini. Nah, Nah, gini. Silakan. Ya. Tuh. Dua sekali. Gini. Gini. Iya. Iyo, salah juga. Tuh, Oh, gitu. tuh pakai jambul. Tangan saya kecil, Pak. Oh, pakai jambul itu. Ganti. Di sana makanya saya katakan bahwa program yang Sitoko beramal itu multi manfaat, bukan saja untuk ibu-ibu saja, bukan saja untuk bapak-bapak, tapi untuk semuanya. Nah, dalam arti siapapun yang memerlukan untuk kemasyarakatan, maka itu bisa mengambil dengan catatan harus ada rekomendasi dari tokoh. Sitoko beramal sudah berjalan sebagai solusi untuk membantu madrasah diniyah dan berbagai kegiatan warga. Aku pun bisa pulang dengan lega meski perjuanganku masih panjang. Bedog lang. Dengan segala kesibukan kerja, waktuku bersama keluarga biasanya di malam hari. Wah, kulihat, Pak. Silaturahmi gitu. Yang akhirnya saya dipertemukan dengan perempuan yang cantik, anggun, yang banyak direbutkan oleh semua orang. Tapi alhamdulillah, karena memang saya orangnya baik, ganteng, ya. Sampai istri, sampai wanita cantik ini mau dengan saya. Lihat, Pak.
Dengan segala kekuranganku, istriku menerima dengan ikhlas dan membantuku dengan berjualan di kios. Capek, mana musim hujan. Oh, belanja biasa warungan. Tiap hari turun. Belanjanya secukupnya aja. Kan uangnya gak ada. Uangnya cuma cukup. Dari serenteng ini untungnya juga paling 500 gitu ya. Paling 500. Apalagi kalau memang saya sama istri lagi kesel gitu ya. Sambil nonton TV, ngemil, wah udah nggak ada untungnya Pak. Jadi tiap hari itu kalau memang ada sampingan saya kerjain. Kayak kemarin itu ya, ngunyal. Selain daripada warung ya, ada juga ini jualan pulsa HP, jualan pulsa listrik ya. Terusnya kadang saya itu ngojek. Kalau memang ada yang minta dianterin ke bawah, kalau memang saya nggak sibuk, saya anterin ke bawah. Dari situ nanti saya dikasih ongkosnya buat nambahin modal warung gitu ya. Sampai ini. Perjuanganku untuk keluarga tak luput dari dukungan istri. Ya, insya Allah cukupnya aja. Alhamdulillah udah dikasih segitu. Ya mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Iya pasti, seorang istri pasti mendukung suaminya. Cita-cita suami saya mudah-mudahan tercapai apa yang dicita-citakan. Dan usahanya mudah-mudahan lancar dari manapun gitu. Keluarga sakinah, mawadah warohmah lah. Aku bersyukur dukungan istri sudah lebih dari cukup untuk membuatku semangat bekerja serta mempertahankan cita-cita mulia sebagai seorang guru. Buka acara ini dengan membaca Ummul Quran. Dengan busana muslim masing-masing, pagi ini anak-anak menyambut peringatan Maulid Nabi di sekolah. Berbagai perlombaan Islami kami selenggarakan dengan sederhana. Ada lomba azan, sholawat, hafalan surat hingga peragaan busana muslim. Guru-guru juga berbagi tugas menjadi juri dan pembawa acara. Persilahkan untuk lomba azan dari kelas 1 sampai kelas. Perlombaan ini bertujuan untuk menghibur sekaligus meningkatkan kepercayaan diri anak-anak Sitoko untuk tampil di depan umum. Tepuk tangan, terima kasih perwakilan saya kami serahkan ke MC lagi. Rekan guru pun tak segan-segan memberi contoh. Minimal dong itu ya, keren tak gelas segitu gue. Menggunakan baju kita yang gagah dan raut muka yang sangat ceria sekali ya. Perwakilan dari kelas 1 yang masih lugu hingga kelas 6 memamerkan busana muslim dengan pose uniknya masing-masing.
Meskipun hadiah yang diberikan sekolah sangat sederhana, namun nilai yang ingin kami tanamkan ke anak-anak sangat besar. Untuk anak-anaknya itu bisa mengangkat mentalnya, Pak. Karena dengan mental tadi, anak-anak juga, contoh kelas 1 aja, Pak ya, nanti kita akan muludan. Jadi untuk kamu, coba siapa yang mau ikut perlombaan adzan. Sebelum saya selaku gurunya milih, anak-anak udah ngacung duluan. Tandanya anak-anak itu senang sekali ya dengan ada peringatan Maulid itu. Kami mohon kepada Bapak Perabai untuk memberikan hadiah penghargaan kepada anak-anak kita yang Melihat pengalaman beberapa tahun sebelumnya, anak-anak banyak yang putus sekolah. Nah, itu hadiahnya. Juara 1. Aku memfokuskan pada mental anak-anak karena saat mentalnya terangkat, semangat mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi bisa menjadi garansi. Kalau memang sudah keluar dari SD, punya ijazah, sudah keluar dari madrasah diniyah, punya ijazah, dilanjutkan kepada SMP. Supaya kamu mendapatkan banyak ilmu ya, buat bekal masa depan kalian, buat bekal cita-cita kalian, gitu. Dari keterbatasan muncul kreativitas. Meskipun anak-anak jauh dari akses perkotaan, mereka masih bisa menikmati masa kanak-kanaknya dengan permainan khas karya Kampung Sitoko. Alam menyediakan semuanya. Kayu yang ada, mereka rangkai menjadi miniatur mobil balap yang bisa dikendarai. Berbahan dari kayu dan bambu, mereka sudah menjadi pembalap cilik ala Kampung Sitoko. Sekitar 250 generasi penerus Indonesia berasal dari SDN 2 Pasir Haur. Dari mereka dititipkan masa depan negeri ini. Terlepas dari permasalahan ekonomi, sudah menjadi tugasku menguatkan mental mereka agar tercapai cita-citanya. Aku ingin mempertahankan cita-citaku sebagai seorang guru. Dengan menjadi guru, aku bisa mengawal anak-anak merajut masa depan yang lebih baik. Saya senang sekali menjadi guru. Karena guru itu tauladan buat semua orang, Pak. Intinya, saya menjadi guru karena saya ingin memberikan ilmu, sedikitnya ilmu saya buat bekal anak-anak di masa depan. Ibarat seberkas cahaya, anak-anak Sitoko adalah bagian dari kilau Indonesia
yang siap memancarkan sinarnya di kemudian hari. Anak-anak, kepala sekolah, warga, serta pengajar muda telah menjadi teladan yang menginspirasi hidupku. Aku hanya bisa menitipkan semangat ke mereka untuk Indonesia di masa mendatang.